Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Para jamaah, hamba-hamba Allah yang mulia, malam ini kita bahas tentang was-was. Bagaimana cara menghilangkan was-was. Apa itu was-was? Was-was adalah penyakit hati. Penyakit hati yang diliputi kekhawatiran dan keraguan-raguan. Penyakit was-was ini bisa menimpa siapapun. Dan orang yang tertimpa was-was akan menjadikan seseorang ketika ibadah tidak bisa lagi khusyuk. Karena ada keraguan di dalamnya. Mau takbir ragu-ragu. Demikian juga dalam ibadah lain, ketika wudhu juga bisa ragu-ragu. Ini sudah sempurna apa belum? Para jamaah, was-was bisa menimpa kepada siapapun saat ibadah. Dan perlu diketahui bahwa was-was itu adalah bisikan setan. Was-was itu adalah bisikan setan. Untuk apa setan membisiki manusia dengan was-was itu? Supaya manusia tidak khusyuk, supaya manusia tidak tenang ketika ibadah. Dan ketika orang sudah dalam keadaan was-was, ragu-ragu, bisa saja kemudian orang itu putus asa. Dan ketika ada putus asa, nggak mau lagi beribadah. Para jamaah, was-was itu merupakan senjata setan. Senjata setan untuk menjatuhkan manusia, untuk merusak manusia. Ketika seseorang sudah muncul keraguan-raguan, setan berhasil. Harapan setan ketika orang sudah ragu-ragu, maka orang menjadi tidak tenang kan. Kalau sudah tidak tenang, maka seseorang ya pada akhirnya dibikin bingung. Dan ketika sudah bingung, akhirnya capek deh, kira-kira begitu. Dan ketika itu nanti bisa menyebabkan orang yang was-was tadi itu lama-lama tidak mau lagi melakukan ibadah. Dan itu tujuan setan. Para jamaah, seperti apa contoh orang yang sedang was-was?
Misalnya ada orang berwudu berkali-kali, wudu udah selesai, wudu lagi, udah selesai, wudu lagi. Perasaannya itu tidak sempurna. Aku tadi kayaknya kurang ini, kurang itu. Itu wudu. Mandi juga begitu, mandi besar terutama. Sudah selesai, rasanya ada yang kurang. Tadi kayaknya belum membasahi yang bagian ini, udah dibasahi. Muncul ragu yang lain, sehingga ada teman saya, pemuda Al-Falah ini dulu. Jadi kalau mandi itu bisa sampai 1 jam sendiri. Dan kalau dia kos, tidak mau dengan yang lain, khawatir mengganggu yang lain. Karena kalau dia mandi itu lama sekali, sampai 1 jam bisa lebih. Itu penyakit was-was. Nah, para jamaah, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa dari Sa'id bin Musayyab dan Ubad bin Tamim dari pamannya, cerita tentang seseorang yang merasakan sesuatu di perutnya, mungkin kerucuk-kerucuk apa gitu ya, padahal dia sedang sholat itu. Maka saat itu dia ragu, ini tadi kentut apa tidak. Biasanya akan dengan ikut kerucuk-kerucuk itu tidak lama kemudian buang angin. Nah, para jamaah, sahabat ini merasa ada keraguan, maka datang kepada Nabi, "Ya Rasul, dalam keadaan seperti itu sebaiknya bagaimana saya?" Nabi kemudian memberikan nasihat, "La yansharif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Pada saat seperti itu janganlah keluar, yakni tidak perlu membatalkan sholat sampai benar-benar mendengarkan suara yang keluar tadi itu, atau benar-benar mencium bau khusus. Jadi kalau belum ada 2 tanda ini, suara belum terdengar, bau juga tidak ada, lanjutkan saja sholatnya. Itu sabda Nabi kepada sahabat yang ada gangguan tadi. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi para jamaah, ini nasihat Nabi kepada orang yang mulai terkena was-was tadi. Dan hampir semua orang di antara kita pernah merasakan gangguan kayak gitu itu. Yang tadi udah bentuk apa belum ini? Kemudian ada hadis lagi dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batni syai'an fa askala alai akhraja minhu syai'un amla fala yahrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Jika seseorang di antara kalian merasakan ada sesuatu di perutnya yang membuatnya ragu apakah ada sesuatu yang keluar atau tidak, itu muncul mungkin ya, maka kata Nabi, orang seperti itu tidak usah keluar dari masjid, maksudnya tidak perlu membatalkan sholatnya sampai benar-benar mendengarkan suara tit atau apa gitu, atau prat atau apa, atau mencium bau kentut. Jadi 2 itu untuk membuat kita bisa yakin apakah ada suara kentut atau bau kentut. Itu baru
kita boleh membatalkan sholatnya. Kalau tidak usah. Kebanyakan orang yang was-was itu tidak ada dua tanda ini, hanya perasaannya yang ragu. Aku tadi sudah keluar apa belum ya? Nah, kayak gitu. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Nah, para jamaah, dua hadis ini tadi menunjukkan bahwa penyakit was-was juga pernah menimpa pada sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi juga pernah terkena was-was. Nah, secara garis besar para jamaah, mengapa orang kok kena was-was? Mengapa orang terkena penyakit was-was? Ada beberapa penyebab. Bisa jadi yang pertama karena minimnya ilmu agama. Minimnya ilmu agama. Karena pengetahuannya sempit, kemudian pernah dengar berita bahwa kalau gini-gini akan batal. Nah, akhirnya dia menganggap itu batal, padahal tidak. Maka Nabi menegaskan, pokoknya ketika sholat, walaupun kerucak-kerucuk di perut itu, asal tidak ada bunyi kentut atau bau kentut, maka tetaplah melanjutkan sholat. Ini cara Nabi membuat orang itu supaya yakin dan melanjutkan ibadahnya. Yang kedua yang menjadi penyebab orang itu was-was adalah lemahnya iman. Ketika iman seseorang itu lemah, setan gampang masuk. Sengaja setan itu mengganggu. Kemudian yang ketiga, lalai dari zikir kepada Allah, kurang zikirnya. Kemudian yang keempat, akalnya lemah, mungkin tidak lagi sehat akalnya itu. Nah, orang yang begitu itu juga gampang kerasukan atau gampang terkena was-was. Dan yang kelima, di antara penyebab orang itu gampang atau bisa terkena was-was adalah karena tidak biasa bergaul dengan orang-orang soleh, tidak biasa bergaul dengan orang-orang yang berilmu. Insya Allah kalau orang itu rajin mengaji, tidak gampang terkena was-was. Kenapa? Terus tambah ilmu, terus tambah ilmu. Nah, sekarang yang pokok adalah bagaimana caranya menghilangkan was-was. Para jamaah, di sini saya sebutkan ada 7 cara. Mana yang bisa kita lakukan nanti? Cara pertama agar kita tidak was-was lagi adalah cuek saja. Jangan menghiraukan tentang keraguan tadi itu. Aku tadi batal apa belum ya? Tidak ada tanda suara, tidak ada tanda bau. Abaikan saja, seperti tidak ada apa-apa. Cara itu termasuk cara yang sangat bagus untuk gampang menghilangkan was-was. Jadi misalnya Allah Akbar, gimana ya? Allah. Kan bingung itu ya. Udah abaikan Bismillah dalam batin, Allah Akbar. Mantapkan saja. Nggak usah ragu-ragu aku tadi kurang apa. Makanya ngaji yang benar, waktu angkat tangan takbir itu bagaimana aturannya, ngaji yang benar. Kalau sudah benar, nggak akan ragu lagi. Para jamaah, ulama bernama Ahmad Al-Haytami pernah ditanya tentang penyakit was-was. Apa sih obat penyakit was-was itu? Maka dijawab oleh Al-Haytami, obat yang paling mujarab untuk penyakit was-was adalah tidak peduli. Tidak perlu memperdulikan keraguan tadi itu. Meskipun dalam dirinya muncul keraguan hebat,
Karena jika tidak memperhatikan keraguan itu, maka keraguan dengan sendirinya hilang. Tapi kalau kita masih menuruti rasa ragu itu, akan terus dibawa kemana-mana. Semakin ragu, semakin ragu. Jadi para jamaah, intinya adalah abaikan saja, atau cuek saja. Jadi jangan kemudian aku tadi gimana ya, Anda usah, wes pokoknya sudahlah, gitu aja. Jadi kata Al-Haytami ini, kalau orang masih memperhatikan keraguan yang muncul tadi itu, masih menuruti bisikan keraguannya, maka orang itu akan semakin ragu, semakin ragu, semakin ragu, semakin pusing, semakin pusing, semakin pusing, semakin bingung, akhirnya bisa-bisa capek deh, akhirnya tidak mau ibadah lagi. Itu tujuan setan. Tujuan setan begitu. Jadi para jamaah, nomor satu caranya adalah jangan dipedulikan dengan keraguan itu. Fokus, Allah Maha Tahu. Kemudian yang kedua, ini juga penting. Sadarilah bahwa ketika sedang muncul was-was itu adalah bisikan setan. Bukan karena kekurangan kita. Ini meyakinkan diri kita. Itu sengaja setan membisikkan agar kita jadi ragu, agar kita bingung gitu. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun. Jadi jangan ikuti langkah-langkah setan itu. Karena setan itu musuh yang nyata bagi kita manusia yang beriman itu. Jadi para jamaah, untuk yang kedua ini intinya adalah meyakinkan dalam diri kita ketika ada was-was masuk, sadarlah itu adalah setan. Nah, karena setan perangi. Seperti yang pertama tadi, jangan diabaikan. Usir dia, jangan ragu-ragu lagi. Seorang ulama bernama Al-Is bin Abdus Salam mengatakan bahwa obat penyakit was-was itu adalah menumbuhkan keyakinan itu adalah sengaja setan sedang membisiki kita. Dan harus diyakini bahwa was-was itu memang senjata setan yang akan menghancurkan kita. Kita tanamkan dalam diri kita. Nah, pada saat itulah maka berusahalah melawan setan yang sedang membisik-bisik tadi itu. Nah, kalau seseorang niat berjuang untuk melawan setan agar tidak ragu-ragu lagi itu, maka ini termasuk jihad fisabilillah. Kata Al-Is bin Abdus Salam. Sehingga orang yang berhasil mengusir setan yang membisiki tadi itu, maka dia dianggap telah berhasil dalam melawan setan tadi itu. Jihad fisabilillah, jihad melawan setan yang memang mengganggu manusia. Demikian ditulis oleh Al-Haytami juga dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Yang ketiga para jamaah, ini penting yang ketiga ini, supaya kita tidak was-was lagi, maka yakinlah bahwa sebenarnya agama itu mudah. Orang sedang kena was-was, waduh, wis bener apa durung? Waduh, aku tadi bener apa enggak macam? Aku tadi kurang apa? Sepertinya kan sulit begitu ya. Mau wudhu sepertinya sulit bukan main. Mau mandi sepertinya sulit bukan main. Jangan begitu. Islam itu mudah. Nabi bersabda,
Inna dina yusrun, agama itu mudah. Andaikan toh bener-bener kurang, asal kita udah berusaha, Allah memaklumi. Misalnya kita wudhu udah berusaha sungguh-sungguh kan, kok ada yang terlewatkan tanpa kita sengaja, Allah memaafkan. Asal kita tetap mau belajar terus. Jadi tidak usah perfeksionis, harus sempurna begitu. Tidak ada manusia yang sempurna itu. Jadi para jamaah, yang ketiga ini penting. Jangan memaksakan diri untuk bisa ini dan itu. Islam itu agama yang mudah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan untukmu agama ini bikin repot, tidak. Bayangkan orang yang waswas tadi itu, sebenarnya kan bikin repot itu ibadah itu. Sholat baru takbir, wis gak bisa mulai takbir terus nggak selesai, karena nggak yakin, kena waswas itu. Wudhu juga begitu, nggak selesai, rasanya ada yang netes gitu. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Memaklumi. Ketika hambanya punya kemampuan sekian, Allah akan maklumi. Yang penting manusia seperti kita ini sudah berusaha sungguh-sungguh, sudah selesai. Jadi tidak usah harus sempurna. Tapi berjuang ya, tapi pada titik tertentu jangan memaksakan diri. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Para jamaah, ini ada kisah dalam hadis dari Abdullah bin Anamah. Beliau berkata, aku pernah melihat sahabat Nabi bernama Ammar bin Yasir, terkenal nama ini ya. Suatu ketika beliau masuk ke masjid sholat, namun beliau sholat dengan cara yang pendek, cepat selesai, cepet-cepetan. Begitu dia keluar dari masjid itu, lalu aku tanyakan, kata Abdullah bin Anamah ini, Tuan, panjenengan kok cepet-cepet sholatnya, ada apa? Maka kemudian Ammar bin Yasir mengatakan, ketika aku sholat tadi, apakah ada yang kurang? Maksudnya, apakah Al-Fatihahnya nggak cukup? Ketika sujud, apa nggak sempat baca doa? Apa kata yang bertanya? Ya masih cukup lah, tapi kok ya cepet, kok gak sing suwi gitu, kok nggak yang lama sekali gitu. Kemudian Ammar bin Yasir mengatakan begini, aku pernah mendengar Nabi bersabda, begitu katanya. Nabi bersabda, sesungguhnya orang yang sholat itu karena kemampuannya itu, maka orang itu ketika sholat hanya dapat 1/10-nya. Berarti yang berapa? 9/10 hilang. Katakanlah kalau sholat itu 100% sempurnanya kan, dia hanya dapat berapa? 10. Lalu dilanjutkan, Nabi bersabda, terkadang ada orang sholat itu hanya berhasil 1/9-nya, ada yang berhasil 1/8-nya, ada yang berhasil 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, lumayan 1/4 itu. Ada juga yang berhasil 1/3, dan ada juga yang berhasil 1/2 atau setengahnya. Di situ Nabi berhenti. Seakan-akan tidak ada orang yang sempurna sholat itu. Tak ulangi lagi ya. Jadi Ammar bin Yasir ketika dikomentari temannya,
Pak Samin kok cepet-cepet sholat ya? Ammar mengatakan, aku khawatir nek suwe-suwe malah gak karo-karuan pikiranku. Gitu katanya. Nah, kemudian menjelaskan Nabi dulu pernah bersabda bahwa ada orang sholat itu ternyata hanya dapat 1/10-nya. Sehingga lumayan dapat 1/9, rada lumayan mana 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, rada lumayan 1/3, rada lumayan mana, dan ada yang dapat separuh. Nabi berhenti di situ. Ya, karena berhenti tidak bisa dipahami. Tetapi ulama kemudian menduga maksudnya bahwa umumnya orang sholat itu setinggi-tingginya mungkin 50%. Sekarang masing-masing kita bisa nggak mungkin memperkirakan itu. Ketika niat sholat, ketika baca Al-Fatihah, ingat nggak kita kepada Allah ketika baca Al-Fatihah itu? Jangan-jangan hanya sibuk baca Al-Fatihah saja, tapi hatinya tidak merasa kepada Allah. Tapi kalimat ini sekaligus memberitahu kepada jamaah, kepada sahabatnya bahwa sulit untuk bisa sempurna 100% ketika sholat itu. Dan Nabi memahami itu, memaklumi itu. Karena itu jangan memaksakan diri untuk sempurna, gitu kira-kira begitu. Ini pelajaran menarik ya. Hadis riwayat Ahmad juga Abu Dawud dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Itu tadi intinya para jamaah. Jadi kalau kita ingin terhindar dari was-was, ya sudahlah, jangan memaksakan diri untuk sempurna. Karena agama itu mudah. Agama itu mudah. Jadi lakukan semampumu. Ittaqullah mastata'tum. Berusahalah sekedar sesuai dengan kadar kemampuan. Kemudian yang keempat, bagaimana cara menghilangkan was-was? Di antaranya adalah dengan cara berzikir dan membaca Al-Quran. Jadi kalau kita pernah was-was, ini sholat was-was, wudu was-was, mandi was-was, biasakan membaca Al-Quran atau zikir-zikir yang lain. Imam An-Nawawi mengutip sebagian pendapat ulama, di mana ulama menganjurkan kepada orang yang terkena was-was agar berwudu kemudian sholat. Tapi rapatnya wudu sudah kena was-was, sholat kena was-was. Dalam keadaan seperti itu perbanyak membaca La ilaha illallah, kalimat tauhid La ilaha illallah. Sebab ketika seseorang berzikir, setan yang tadi ingin menggoda itu dia ragu-ragu. Semakin zikir dia mundur, semakin zikir semakin menjauh. Itu hadis Nabi. Idza dzakarallah khanasa. Ketika zikir kepada Allah, setan menyelinap, bersembunyi, lari, tidak berani mendekati orang yang berzikir tadi itu. Jadi para jamaah, ini pentingnya zikir. Nah, yang agak ringan yang membaca Al-Quran. Di rumah kita perbanyak membaca Quran. Kalau bisa, asal tidak mengganggu yang lain, suarakan baca Quran di rumah itu, supaya rumah kita tuh terhiasi oleh suara-suara Al-Quran. Tapi kalau sedang berada di masjid, banyak jamaah yang lain, baca Al-Quran dengan tidak usah dikeraskan suaranya. Sebab kalau dikeraskan suara, khawatir mengganggu yang lain. Boleh baca Quran tanpa suara. Kita semua itu begitu, sudah melakukan. Coba kalau salat zuhur, baca Quran atau baca Al-Fatihah, dikeraskan enggak? Tidak. Itu menunjukkan tidak mengeraskan suara ketika baca Quran itu dibenarkan. Nah, ini penggunaannya adalah ketika kita sedang
berada di tengah-tengah orang banyak, baca Al-Quran dengan tidak dikeraskan suara. Tapi kalau di rumah, yang kira-kira tidak mengganggu yang lain, keraskan suaranya supaya rumah kita itu terhiasi oleh suara Al-Quran, supaya menumbuhkan cahaya-cahaya indah yang penuh rahmat. Jadi intinya para jamaah yang keempat itu, untuk menghilangkan was-was, perbanyaklah zikir. Bisa berupa baca Quran, tapi yang paling utama zikir adalah bacaan La ilaha illallah. Karena kalimat tahlil ini adalah afdalu zikir, zikir yang paling utama. Kemudian yang kelima para jamaah, semuanya ada 7 ya. Yang kelima, bagaimana cara menghilangkan was-was? Dalam hadis disebutkan, wa fi Muslim min tariqi Utsman bin Abil As annahu qala hala baini wa baina sholati wa qiraati faqala dzalika syaitan yuqallahu khanzab fata'awaz billah minhu watful an yasarik salatan fa fa'altu fadhaballahu anni. Utsman bin Abil As pernah bercerita kepada baginda Nabi bahwa setan telah mengganggu sholatnya. Jadi dia menceritakan pengalaman pribadi, ya Rasul, aku pernah sholat itu sepertinya ada gangguan pada diriku. Kemudian Nabi mengatakan, kalau kamu sedang merasakan seperti itu, bacalah ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian meludahlah ke sebelah kiri, ludahan kecil. Apa itu ya? Ludahan kecil, tuh gitu. Yang kira-kira nggak sampai keluar air tanah gitu kan. Tuh. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuh ke sebelah kiri. Ingat, sebelah kiri. Kalau pas ada temannya, ya ke kaki kiri. Jangan temen-temennya ini kena koncone. Misalnya jika itu terjadi. Nah, nasihat Nabi ini kemudian didengar oleh sahabat ini dan dipraktekkan dalam sholatnya. Jadi ketika sholat muncul lagi gangguan macam-macam itu. Tiba-tiba diajak kemana kesana kemari, pikiran nggak bisa fokus gitu kan. Nah, lalu tadi Nabi baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Ya, jadi katakan di sini bacalah ta'awud dan mudah ke kiri 3 kali. Setelah itu dipraktekkan, maka seketika itu penyakit was-was pun hilang. Hadis sahih riwayat Muslim. Ini nek apa do ngajine repot. Maksudnya repot itu kita yang ngaji tahu mau praktek itu. Teman kita gak ngaji. Pas kita meludah, kira-kira apa yang terjadi? Bisa jadi salah paham ya. Bisa jadi salah paham. Andaikan itu terjadi, segeralah begitu selesai minta maaf pada yang bersangkutan supaya tetap terjaga kebaikannya. Jadi di satu sisi menunjukkan bahwa kita itu tidak bermaksud buruk, di sisi lain mengajari teman kita bahwa di antara syariat dan Nabi adalah ketika orang sedang terganggu pikirannya, termasuk muncul was-was dalam sholatnya itu, maka bacalah ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah kecil ke sebelah kiri 3 kali. Demikian hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian yang keenam para jamaah, semuanya 7. Ini yang keenam. Agar supaya was-was itu hilang, maka sukalah bergaul dengan orang-orang saleh. Alaika bimujalasati sholihin wa huduri majalisihim wabta'id an mujalasati ahli su'.
Jadi supaya was-was termasuk pikiran kacau sama saja ya. Karena kita itu tiba-tiba kok gak enak kabeh rasane awakku. Pikiranku kok tiba-tiba resah gelisah. Datangilah orang soleh. Bukan hanya datang, tetapi wa khuduri majalisihim, hadiri majelis-majelis pengajiannya. Ya kalau kita di sini jawabannya begini, datanglah ke Al-Falah, ikuti pengajian, ikuti sholat di Al-Falah itu. Nah kira-kira begitu. Kemudian wabta'id an mujalasati al-su', hindari, jauhi dari pergaulan yang buruk. Apa pergaulan yang buruk itu? Ya, kumpulan-kumpulan orang yang nggak jelas tujuannya apa. Kalau sudah kau ngomongin orang, ngerasani orang, ya, yang jelas di situ tidak ada kegiatan yang bermanfaat. Intinya kan keburukan-keburukan. Hindari ikut-ikut seperti itu. Justru sering-seringlah datang ke masjid. Kalau orang itu datang ke masjid, umumnya niatnya apik, walaupun mungkin masih apik, tapi umumnya bagus niatnya. Ketika orang itu datang ke masjid, ya kadang-kadang ada kejadian datang ke masjid bawa sandal yang lumayan baik, begitu pulang kebagian sandal yang jelek. Itu kasus kecil lah ya. Tapi umumnya orang datang ke masjid hatinya ingin baik. Berarti ketika kita datang ke masjid itu sebenarnya yang ketika di rumah mungkin kacau, resah gelisah, sambil minta tolong pada Allah, ya Allah, tolong aku ditenangkan hatiku, pikiran. Allah Maha Tahu dan Maha Sayang. Misalnya akan diberikan sesuatu. Nah, apalagi kemudian kita hadir mengikuti pengajian, macam-macam ya kegiatan di masjid itu, di Al-Falah ini, insya Allah akan ada masukan-masukan indah yang berharga. Jadi yang keenam ini para jamaah penting untuk kita perhatikan baik-baik. Intinya sering-sering datanglah untuk menghadiri majelis ilmu. Bahkan Nabi menghibur dengan hiburan yang sangat tinggi nilainya. Siapa yang suka menghadiri majelis pengajian, kok dia di tengah jalan kecelakaan, mati syahid dan surga menunggu dia. Begitu apa tingginya nilai orang yang suka menghadiri majelis. Yang terakhir para jamaah, ketika seseorang sedang terkena penyakit was-was, jangan malah menyendiri. Kebanyakan kan gitu orang-orang itu. Aku mau kalau ngomong takut gitu. Jangan. Ini perlu ada orang yang menasihati. La tajlis munfaridan aw munazilan aw farigon. Jangan duduk menyendiri, menjauh, menyepi, jangan. Kadang-kadang orang itu kan perasaannya kalau nyepi kemudian malah tenang gitu. Oh, belum tentu. Bisa jadi ketika dia menyepi, setan malah suaneng, dikepung setan dia. Tadi itu nomor 6 itu. Justru datangilah orang-orang soleh yang mungkin bisa mencinta. Dikatakan sini, balis hir nafsaka bisubati solihah. Jadi pada saat itu jangan menyendiri, tetapi sibukkanlah dirimu dengan kumpul dengan orang-orang baik, dengan teman-teman baik. Teman-teman baik pasti akan ngomong yang baik-baik. Awis hil nafsaka bi amalin yulhika an wasawiska kadirati kitab. Dan sibukkan dirimu dengan amal-amal yang bisa melupakan was-wasmu. Apa itu? Misalnya membaca buku, membaca kitab, ya kan? Aw sama idarsin, atau mendengarkan pelajaran, mendengarkan ceramah, atau semacam itu. Jadi para jamaah, ini salah satu cara untuk menghilangkan was-was tadi. Intinya sibukkan diri kita dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Demikian para jamaah yang dapat disajikan pada kesempatan malam hari ini.
Mudah-mudahan kita mendapatkan tambahan pengetahuan dan semoga yang kita sajikan tadi itu bisa menginspirasi diri kita dan semakin kaya dengan berbagai cara kebaikan untuk mengatasi berbagai masalah, termasuk menghadapi was-was tadi. Demikian para jamaah yang saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.